Sobat Latsar, saya Uli Harta Hutapea, peserta Latsar CPNS tahun 2021 pada PPSDM Kemendagri Regional Bandung, Angkatan 38 Kelompok 4, akan menjelaskan sintesa agenda 3 dan personal branding. Pada agenda 3, ada 3 materi yang dipelajari, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Manajemen ASN berbicara tentang kedudukan dan peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik ASN, dan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Pada pelayanan publik, ada prinsip pelayanan publik, pola pikir sebagai pelayan publik, dan etiket pelayan publik. Pada whole of government, ada konsep WOG, penerapan WOG, dan asas-asas implementasi WOG. Yang pertama, manajemen ASN. Kedudukan dan peran ASN. Kedudukan ASN yaitu sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN terdiri dari PNS dan P3K. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak dan kewajiban ASN. Hak PNS dan hak P3K terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada Pasal 21 dan Pasal 22. Kewajiban PNS yaitu setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintahan berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengumumkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. Fungsi kode etik ASN sebagai pedoman, panduan birokrasi publik dan aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kemudian sebagai standar penilaian sifat perilaku dan tindakan birokrasi publik ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Yang ketiga, sebagai etika birokrasi. Kode etik dan kode perilaku ASN adalah 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang kelima, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan dan manfaat bagi diri atau untuk orang lain. Yang keenam, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 7. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Konsep sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Pada dasarnya, sistem merit adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu. Materi kedua, pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik: partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, berkeadilan. Pola pikir sebagai pelayan publik, yaitu kesadaran seluruh anggota ASN
untuk memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia. 3. Etiket pelayan publik mengenai sikap perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Materi ketiga selanjutnya adalah Whole of Government atau disingkat dengan WOG. Konsep WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor. Penerapan WOG 1. Dalam bersifat administratif. Contohnya, praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti PTSP atau kantor samsat. 2. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang seperti jalan, perumahan, jaringan telepon dan listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan yang melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Setelah mempelajari 3 materi tadi, maka kita dapat membangun personal branding sebagai ASN, yaitu ASN paten, patuh kode etik, anti korupsi, taat pada nilai-nilai Pancasila, mempunyai etika dalam pelayanan publik, dan memiliki nilai-nilai nasionalisme. Dengan harapan dapat meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan kompetensi SDM, meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan loyalitas pengguna layanan, menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Sekian dan terima kasih.